Halo learners, tahukah kamu, dalam melakukan presentasi yang efektif, ada 3 tahapan yang harus dilalui. Pertama, perencanaan. Kedua, persiapan. Dan ketiga, presentasi. Nah, di video kali ini, kita akan fokus ke tahap persiapan. Tahapan ini penting banget supaya presentasimu lebih terstruktur dan meyakinkan. Yuk simak video ini sampai habis. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan utama, yuk kita pahami dulu tujuan dari materi ini. Setelah menyimak video ini, kamu diharapkan mampu mendeskripsikan tahap persiapan presentasi dengan mengidentifikasi 6 aspek utama dalam persiapan presentasi. Sebelum membuat presentasi, ada 6 tahapan persiapan yang perlu dilakukan agar hasil presentasimu lebih maksimal. Pertama, general design. Desain keseluruhan harus menarik dan memudahkan audiens dalam memahami materi. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Konsistensi visual. Gunakan warna, font, dan tata letak yang seragam agar tampilan tetap profesional dan tidak membingungkan. Keseimbangan antara teks dan visual. Hindari terlalu banyak teks dalam satu slide dan manfaatkan gambar serta ruang kosong dengan baik agar tampilan tidak terasa penuh. Struktur informasi yang jelas. Susun materi dengan urutan yang logis agar audiens bisa mengikuti alur presentasi dengan mudah. Kedua, instructional design. Merancang cara penyampaian informasi agar mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Beberapa strategi yang digunakan adalah menarik perhatian. Gunakan pembuka yang kuat seperti pertanyaan menarik atau gambar mencolok. Meningkatkan pemahaman. Sampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan berikan contoh konkret. Mempermudah daya ingat. Ulangi poin-poin utama di beberapa bagian presentasi dan gunakan diagram atau mind map. Memudahkan pemahaman konsep. Gunakan analogi, studi kasus, atau ilustrasi agar konsep yang kompleks lebih mudah dipahami. Ketiga, verbal atau visual design. Kombinasi teks dan elemen visual dalam presentasi harus dirancang secara efektif agar dapat menarik perhatian audiens dan memudahkan pemahaman. Dari segi verbal, gunakan kalimat singkat dan jelas agar mudah dipahami dalam sekali baca. Hindari teks dalam paragraf panjang. Lebih baik menggunakan bullet points atau frasa ringkas. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens, baik dari segi formalitas maupun kompleksitas. Gunakan kata kunci atau frasa utama yang mencerminkan poin penting presentasi. Dari segi visual, pilih desain yang sederhana dan tidak berlebihan agar tidak mengalihkan perhatian dari isi materi. Gunakan gambar atau ilustrasi yang relevan untuk mendukung pemahaman konsep. Hindari penggunaan elemen visual yang tidak perlu, seperti efek animasi berlebihan yang bisa mengganggu fokus audiens. Gunakan icon atau simbol untuk memperjelas informasi tanpa perlu banyak teks. Dari segi keterbacaan, gunakan ukuran judul minimal 24 dan isi teks minimal 18 agar tetap terbaca dengan jelas dari kejauhan. Beri jarak antar baris yang cukup agar teks tidak terlihat terlalu rapat dan lebih mudah dibaca. Gunakan font yang profesional dan mudah dibaca seperti Arial, Calibri, Helvetica, atau Verdana. Hindari font dekoratif yang sulit terbaca. Gunakan kombinasi warna kontras, misalnya teks hitam dengan latar putih atau kuning dengan biru tua, untuk meningkatkan keterbacaan. Hindari warna yang terlalu mencolok atau melelahkan mata. Dari segi diagram dan grafik, grafik garis cocok untuk menunjukkan tren atau perubahan dalam periode waktu tertentu. Gunakan warna berbeda untuk setiap garis agar mudah dibedakan. Diagram lingkaran berguna untuk menampilkan proporsi atau persentase. Hindari terlalu banyak bagian dalam satu diagram agar tetap mudah terbaca. Diagram batang digunakan untuk membandingkan data secara jelas. Pastikan skala pada sumbu grafik sesuai dan mudah dipahami.
Gunakan label yang jelas. Pastikan setiap grafik memiliki judul, label sumbu, dan angka yang jelas agar audiens tidak bingung dalam menginterpretasikan data. Dari segi hubungan verbal dan visual, pastikan elemen visual mendukung teks dan tidak bertentangan dengan informasi yang disampaikan. Gunakan gambar, grafik, atau icon untuk memperjelas teks, bukan hanya sebagai dekorasi. Hindari pengulangan yang tidak perlu, misalnya menampilkan teks panjang yang sudah dijelaskan dalam gambar atau grafik. Sinkronisasi teks dan visual. Pastikan posisi dan ukuran elemen visual selaras dengan teks yang dijelaskan agar audiens dapat memahami hubungan antara keduanya dengan mudah. Gunakan highlight atau penanda visual seperti panah atau lingkaran untuk menekankan poin penting yang dijelaskan dalam teks. Keempat, spesifik media. Menentukan jenis media yang paling sesuai dengan kebutuhan presentasi. Beberapa pilihan media yang bisa digunakan: flipchart, cocok untuk diskusi interaktif atau sesi brainstorming. Slide overhead, dapat digunakan jika tidak ada akses ke proyektor digital. Multimedia digital, misalnya PowerPoint, Keynote, Canva, atau Prezi yang memungkinkan kombinasi teks, gambar, dan video. Video dan animasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses atau konsep yang kompleks. Setelah keempat tahapan tersusun dengan baik, tahap kelima adalah produksi presentasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pastikan slide dibuat sesuai dengan desain yang telah dirancang. Semua konten multimedia seperti video, audio, atau animasi harus berfungsi dengan baik. Lakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan dalam teks, gambar, atau elemen visual lainnya. Siapkan format cadangan seperti PDF atau PowerPoint agar tidak mengalami masalah teknis. Setelah produksi presentasi selesai, tahap terakhir adalah berlatih agar penyampaian presentasi lebih lancar dan percaya diri. Berlatih dapat dilakukan dengan berbicara menggunakan artikulasi yang jelas, volume suara yang cukup, dan intonasi yang menarik. Evaluasi alur presentasi dengan memastikan transisi antar bagian berjalan dengan lancar. Gunakan bahasa tubuh dengan memanfaatkan ekspresi wajah dan gerakan tangan untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Stimulasi teknis seperti cek laptop, proyektor, pointer, dan mikrofon agar tidak ada kendala. Siapkan skenario cadangan, misalnya seperti menyiapkan cetakan materi atau menggunakan perangkat lain sebagai backup. Itulah tahapan persiapan dalam presentasi yang bisa kamu terapkan. Dengan perencanaan yang matang dan latihan yang cukup, presentasimu pasti akan lebih menarik dan efektif. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi berbagai teknik agar semakin percaya diri saat menyampaikan materi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.